Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak, Ibu, Saudara semua pada Kamis malam ini tanggal 14 Desember 2023. Selalu saya sebut hari, sebut tanggal, supaya kita menyadari bahwa tanggal terus bertambah. Hari bertambah dari sejak Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tanggalnya tidak pernah diam, saudara. Tanggal terus berubah. Dan supaya menyadarkan kita usia kita makin tua, makin lanjut usia. Usia makin bertambah satu hari, bertambah setiap detik, bertambah setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Supaya makin hari kita mau makin bertambah-tambah ikut Yesus. Makin dalam dengan Tuhan, makin cinta Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 32, Iring Maha Tuhan. Karena nanti kita baca firman Tuhan di dalam Matius 17 ayat 22 sampai 27, pemberitahuan yang kedua kalinya dari Yesus kepada murid-muridnya akan tentang kematian dari Yesus dan akan bangkit. Cinta Yesus kita semua kan melalui proses kematian dan kebangkitan Yesus. Kita diselamatkan oleh anugerah-Nya. Kita diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Kita diselamatkan oleh kasih Yesus yang dahsyat. Karena kita diciptakan dari sejak awal, diciptakan oleh Tuhan dari sejak awal menjadi serupa dan Kristus. Menjadi serupa dan Kristus. Kalau kita mau dibentuk untuk menjadi serupa dan Kristus. Dari awal kita diciptakan oleh Tuhan serupa dan Kristus. Tapi iblis dan manusia yang merusaknya karena jatuh di dalam dosa. Oleh karena Yesus turun saat ini di bulan Desember 2000 tahun yang lalu. Yesus lahir untuk kita sebagai bayi yang kudus. Lahir di kandang Bethlehem, kandang domba yang begitu hina, begitu sederhana. Itu semua dilakukan oleh Yesus karena cintanya Yesus kepada kita. Oleh itu komitmen kita, ayo kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Dengarkan firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan setia. Sampai langkah kita terakhir berjumpa dengan Yesus. Aku hendak ikut Yesus, Engkaulah juru selamatku. Aku mau serupa dengan Engkau Yesus, itulah kerinduanku. Iring Dikau saja Tuhan, ada damai sentosa. Tidak lain jalan selamat, hanya oleh darah-Mu. Amin, amin. Aku hendak ikut Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamatku. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, untuk menjadi serupa dengan Yesus. Amin, haleluya. Iring Dikau di dalam kesengsaraan, karena kuasa yang kelam dosa, kelam dunia ini. Aku tahu satu kali aku akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Aku hendak ikut Engkau Yesus dengan setia dan taat. Haleluya. Bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan Yesus. Amin, haleluya. Iring dalam hal menyangkal diri, uang beri megah. Aku hidup di dalam firman Tuhan sampai aku berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Aku hendak ikut Engkau Yesus, Engkaulah Bapakku, juru selamatku. Aku mau setia dan taat sampai aku berjumpa dengan Yesus.
dalam Roma pasal 8 ayat 32. Dia yang tidak menyayangkan anak sendiri, tapi menyerahkan bagi kita semua, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Menjadi satu di dalam kematiannya, menjadi satu di dalam kebangkitannya, menjadi satu di dalam kemuliaannya. Aku hendak ikut Engkau Yesus, Engkaulah Bapa-Ku, Juru Selamatku. Aku mau setia dan taat sampai berjumpa dengan Yesus. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang mulia, nama yang kucintai. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku untuk firman Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan, kelemahan kami. Ampuni Bapa. Roh Kudus bentuk hidup kami. Tuntun hidupku Bapa. Bawa aku selalu di dalam kebenaran firman-Mu. Ku nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ku nantikan rapture Bapa. Aku mau setia. Kamu mau hidup seperti Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman pada malam hari ini. Aku siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati sama Tuhan. Kita menantikan hari yang besar, hari yang mulia, kedatangan Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan saya. Dan kerinduan kita bersama, kita rapture. Mari, keadaan dunia semua mencemaskan. Dunia tidak menjadikan hidup kekal, tapi Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita mau baca firman Tuhan yang berkaitan dengan pemberitahuan Yesus untuk kedua kalinya tentang kematian dari Tuhan Yesus dan akan bangkit, saudara. Ya, kita mau buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 17, Bapak ya, dari ayat 22 sampai 27, nggak panjang, saudara. Ya, mari kita dengan setia. Yang penting kita rajin baca Alkitab bersama saya. Ya, dengan setia, ya. Bapak Ibu mari dengan setia komit dengan Tuhan. Tuhan lihat dari surga. Komitmen Bapak Ibu bersama saya. Tuhan lihat dari surga. Karena kita mau masuk di dalam kerajaan surga. Kita cintai Bapa kita, Tuhan Yesus. Ayat 22, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ayat 23, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati muridnya itu pun sedih sekali. Perhatikan Bapak Ibu. Saya simak baik-baik ayat ini. Saya punya pandangan pribadi begini pada waktu saya berdoa kepada Tuhan. Ya. Pada waktu Yesus dan muridnya di daerah Galilea bersama murid-murid Danau Galilea. Ya. Ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, ya, kepada murid-muridnya, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan. Anak manusia yang pertama, garis bawahi saudara. Anak manusia. Terus kedua, dan mereka akan membunuh dia di garis bawahi, ya.
Dan pada hari ketiga, ia. Iya, garis bawahi, jadi ada 3 ya. Jadi maksud saya begini, Tuhan kan menyatakan tentang dirinya sendiri, ya. Tetapi dia tidak bicara langsung kepada dia sendiri dalam artian saya, itu loh. Seandainya contoh misalnya, saya sendiri akan mati misalnya ya, akan diserahkan kepada orang. Saya kan ngomong saya nanti akan diserahkan kepada polisi misalnya, diserahkan ke nyemu dirinya saya, bukan kepada dia, kepada orang lain. Nah, tapi Yesus menjuluki dirinya itu anak manusia ke dalam tangan manusia, dan dia ada istilah dia yang tadi saya suruh garis bawahi, dan ia. Di sini kesimpulannya saudara, bahwa waktu Yesus berkata tentang menyebut dirinya sebagai manusia, itu ada keilahian saudara dalam diri Yesus. Kalau tidak ada keilahiannya, tidak perlu ngomong menyamakan nanti anak manusia seperti saya. Ada seseorang nanti tidak perlu langsung saya aja bahwa saya akan diserahkan begini akan begini langsung aja. Di sini saya punya kesimpulan ya. Waktu saya berdoa kepada Tuhan, saya ngomong kepada Tuhan, di sini Engkau nyatakan bahwa Engkau memang Tuhan, Engkau Allah, Engkau memang Bapa, pencipta langit dan bumi, menyatakan dirinya sebagai anak manusia, sebagai anak manusia, ya. Di dalam anak manusia, namanya anak manusia akan diserahkan kepada manusia. Tidak mungkin kalau menyatakan diri, oh nanti Allah akan diserahkan kepada manusia. Oh nanti ada Tuhan, Tuhan akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Nggak cocok, sama mana bisa Tuhan Allah akan diserahkan kepada manusia, saudara. Tapi kalau bicara anak manusia, ya cocok namanya anak manusia. Manusia lawan manusia, bisa. Di situ Tuhan menyatakan kebesarannya, keilahiannya, menyatakan diri sebagai anak manusia, saudara. Terus kedua, menyatakan juga dia, ya di situ dikata, dan mereka akan membunuh dia sebagai manusia. Kalau manusia bisa dibunuh, saudara, ya bisa dibunuh, manusia kok. Ya. Mereka akan membunuh dia. Pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Wow, di sini pada hari yang ketiga, ia menyatakan dia kebesarannya, ia sendiri dinyatakan kebesarannya, keilahiannya akan dibangkitkan. Wah, di sini saya berdoa sama Tuhan, Tuhan Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Dan ini belum terjadi loh Bapak Ibu, ya. Tapi Tuhan sudah bisa ngomong sesuatu yang belum terjadi. Kalau kita kan nggak bisa dengan kepastian. Tapi kalau Yesus kan menyatakan suatu bentuk kalimat positif ini, menyatakan kepastian. Dikatakan di situ, bahwa ia berkata kepada mereka, ia berkata loh, ya, jadi merupakan suatu statement. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Wah, ini kau bisa ngomong langsung, cocok saudara. Dan mereka akan membunuh, cocok. Ini kalimat positif semua nih, statement positif. Membunuh dia, dan pada ketiga ia akan bangkit. Wah, ini statement positif semua, kau bisa tahu ini. Kalau bukan Tuhan Allah nggak bisa, saudara, nggak bisa menyatakan. Saya mana bisa menyatakan seorang, oh dia akan mati, dia akan bangkit, akan begini. Tidak bisa secara kepastian, saudara. Namanya kita manusia biasa. Tapi kalau ada statement kalimat di sini, berarti memang dia adalah Tuhan. Cocok seperti di dalam Yohanes 13 ayat 13, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada tanya orang ya, seseorang teman, mana ayatnya Yesus menyatakan sebagai Tuhan, ini Yohanes 13 ayat 13, jelas ini. Coba saya mau baca. Yohanes 13 ayat, gampang ingat ya. Injil Yohanes pasal 13, angkanya sama 13. Demikian firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ini Yesus sendiri yang ngomong loh. Ya, jadi berarti kesimpulan sama juga. Aku menyebut, saya bersama Bapak Ibu menyebut Tuhan, kau guru dan Tuhan. Berarti Yesus nyatakan cocok bahwa itu adalah Yesus adalah Tuhan. Makanya kita bicara, kita nyebut Tuhan Yesus. Dan disebut Kristus. Kita menyebut Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya lengkap saudara, ya. Kalau saudara selalu baca firman Tuhan yang saya sampaikan pribadi, menyebut-nyebut selalu saya lengkap Tuhan Yesus Kristus. Karena Kristus juga ada ayatnya, saudara. Lukas pasal 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nah, di sini ya. Lukas 2 ayat 11.
Kristus Tuhan. Maka saya sebut Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini kesimpulannya, Tuhan menyatakan kebesaran dahsyat sebagai Tuhan. Ya, oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus karena Dia sebagai Tuhan. Ya, cocok lagi saudara. Saya mau kasih ayat lagi supaya kita genap ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Jelas ya. Demikian firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang. Anak telah datang, anak Allah itulah Yesus telah datang. Ya, dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Berarti Yesus sudah memberikan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Nah, berarti melalui Yesus kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Oh puji Tuhan. Berarti Bapak Ibu bersama saya mengenal Yesus di dalam Yesus. Berarti kita sudah ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Wah luar biasa. Jelas ini. Statement yang jelas oleh kalimat ini. Sejelas-jelasnya. Bahwa kita ada di dalam Yesus Kristus. Ada di dalam yang benar. Cocok dengan Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Cocok firman Allah itu. Terus berikutnya. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Berarti Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Di dalam Dia ada hidup yang kekal. Oh, puji Tuhan. Bangga Bapak Ibu punya Yesus Kristus. Saya tidak sia-sia berarti melayani pekerjaan Tuhan. Anak dari seorang pendeta hamba Tuhan. Sudah 60-70 tahun lebih Papi melayani pekerjaan Tuhan yang saya cintai. Sebagai founder pendiri gereja, sebagai founder gereja Beta Tabernakel Kristus hidup di Jember. Termasuk secara organisasi merupakan salah satu, bukan satu-satunya, salah satu ya. Karena banyak hamba Tuhan waktu zaman almarhum Van Heysel dari Belanda datang ke Indonesia mendirikan dan mengajar tentang pelajaran tabernakel, dan Papi saya merupakan murid pertama juga. Salah satu murid pertama bersama rekan hamba Tuhan yang lain ya di Surabaya, pelajaran tabernakel dari tahun 1957 sampai sekarang saya melayani pekerjaan Tuhan ya. Puji Tuhan. Ini membuktikan Yesus itu hidup Allah. Ada penyertaan Tuhan. Kalau bukan Allah penyertaan Tuhan, saya tidak bisa melaksanakan firman Tuhan sampai detik ini. Saya melayani pekerjaan Tuhan setia. Sudah 62 tahun saya melayani Tuhan. Dari sejak umur 5 tahun. Saya bersaksi dan sekolah minggu menyatakan firman Tuhan. Ditunjuk dari papi saya lahir dari seorang pendeta. Sampai sekarang saya cintai Yesus luar biasa. Membuktikan Yesus hidup. Termasuk Bapak Ibu Saudara sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan setia sampai di 30-an tahun Bapak Ibu sama seperti saya. Membuktikan Yesus hidup, ada penyertaan Tuhan. Ya, terus berikutnya dari 24 sampai 27 demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungkit bait Allah kepada bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jadi Yesus di Kapernaum, Danau Galilea, Kapernaum, Nazaret ini semua satu area Saudara. Ya. Itu didatengin oleh pemungut bea bait Allah, pajak Saudara nih, pajak. Ya, Yesus datangin pajak supaya bayar pajak. Dan apa jawabnya 25? Memang membayar. Dan ketika Petrus masuk ke rumah, Petrus menemuinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapa kerajaan dunia ini memungut bea dan pajak? Dari ayatnya atau dari orang asing? Ya Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepada, jadi bebaslah rakyatnya. Ayat 27. Tapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan buka mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Coba nih saudara ya. Jadi Yesus membuktikan supaya tidak menjadi batu sandungan. Yesus taat kepada aturan-aturan horizontal, aturan hukum, bayar pajak, bayar, taat, menjadi contoh teladan. Ini menjadi contoh teladan buat kita panutan. Yesus sendiri sebagai manusia, dia taat kepada aturan-aturan pemerintah. Dia taat, mari kita juga ikuti taat kepada aturan pemerintah. Jangan bandel, jangan melanggar hukum. Bagi mereka pengusaha-pengusaha bayar pajak seperti Yesus sendiri bayar pajak. Jadi belajar kita taat sehingga hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Di sini tolong Bapak bawa batu sandungan di garis bawahi supaya menjadi sadar buat kita paham. Ayo kita menjadi orang Kristen anak Tuhan. Jangan menjadi batu sandungan, tapi hidup kita menjadi teladan bagi orang dunia, menjadi contoh, berdampak supaya kita menjadi garam,
sehingga kehidupan kita diangkat berkenan sama Tuhan. Hidup kita memuliakan Tuhan, supaya orang dunia tahu bahwa kita ada orang Kristen anak Tuhan yang taat kepada peraturan-peraturan hukum dan taat kepada firman Tuhan. Vertikal, horizontal firman Allah. Horizontal, taat kepada aturan hukum yang sudah ditentukan. Mari kita mencinta Tuhan Yesus. Jangan pernah menjadi batu sandungan, tapi hiduplah menjadi berkat, menjadi pelaku firman. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Aku hendak ikut Tuhan Yesus. Dialah Bapakku, Yesus juru selamatku. Aku mau setia dan taat sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari melalui firman Tuhan belajar sini yang pertama. Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita yang sangat kita cintai. Dia akan datang sebagai Raja segala Raja. Oleh karena itu mari kita mau taat. Jangan menjadi batu sandungan, tapi hiduplah di dalam firman Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan bagi kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Immanuel.